kita sekarang ini sudah memasuki di minggu kelima. Jadi sudah separuh perjalanan dari pengajaran calon komuni pertama. Nah, minggu ini kita memasuki sakramen Ekaristi, atau ini adalah mulai kita masuk dalam pelajaran pokok, ya. Jadi Bu Nita mohon nanti tidak ada yang buka on cam kemudian nyeletuk yang macam-macam gitu ya, supaya kita bisa fokus dalam pelajaran ini. Nah, di dalam sakramen Ekaristi ini ada banyak yang harus disampaikan. Karena itu tidak cukup untuk satu kali pertemuan saja. Nah, di kali ini Bu Nita akan menerangkan sakramen Ekaristi, tetapi dibagi-bagi ya. Kita masuk di bagian yang pertama. Sebelum masuk ke materi pokok, kita harus mengenal dulu apa sih Ekaristi itu. Ya, Ekaristi ternyata adik-adik ya berasal dari bahasa Yunani. Apa tuh bacaannya, Kak Monik? Tolong dibacakan buat Bunita, kok agak susah ya. Eucharistin. Ya, Bunita, ya. bacanya susah ya adik-adik ya. Kalau gitu dalam bahasa Indonesia saja yang kita katakan ya. Berarti artinya Ekaristi. Ya, kita mengatakan Ekaristi saja. Arti dari Ekaristi itu adalah mengucap syukur. Nah, berarti sakramen Ekaristi atau perayaan Ekaristi artinya adalah perayaan syukur. Nah, kemudian kita akan bertanya, perayaan syukur karena apa? Ya, ternyata di dalam Ekaristi itu adik-adik kita berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan Yesus sungguh hadir di dalam perayaan Ekaristi dalam rupa roti dan anggur. Kalian bisa perhatikan baik-baik gambarnya ya. Itu adalah merupakan iman kepercayaan kita. Oke, mengapa sih kita perlu perayaan Ekaristi? Nah, ternyata ada dasarnya ya adik-adik ya. Itu merupakan perintah sendiri dari Yesus. Next. Perintah sendiri dari Yesus dan warisan dari gereja perdana. Apa buktinya? Ada di Injil Lukas 22 ayat 19. Oh ya, tadi Bu Nita lupa ya. Setiap ayat yang Bu Nita bacakan, tolong ditulis. Ditulis saja Lukas 22 ayat 19. Cukup itu saja ya. Coba dibacakan perintahnya itu, Kak Monik. Oke. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, itu ya. Nah, terus kita lihat nih gambarnya ini tentang apa ya? Next. Perjamuan terakhir. Apa ini? Perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir. Ya, betul sekali. Perjamuan terakhir antara Yesus Kristus bersama dengan 12 muridnya. Nah, biasanya kita memperingati perjamuan terakhir ini pada pekan suci, yaitu di hari Kamis. Disebut dengan Kamis putih. Ya. Nah, dari sinilah kemudian kita tahu ya. Nah, untuk lengkapnya ya adik-adik, semuanya ada di Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Jelas ya, ditulis ya, Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Nah, dari peristiwa perjamuan terakhir inilah
kemudian lahirnya sakramen Ekaristi. Ya, dan next. Ekaristi sendiri itu merupakan puncak, sumber, dan pusat kegiatan hidup Kristiani. Apa tuh Bu maksudnya? Nah, Bu Nita terangkan satu persatu ya. Dari puncak. Puncak itu terjadinya persatuan kasih Allah dengan manusia secara penuh. Ya, pada saat Allah memberikan dirinya dalam kurban salib, kita menerima, dipersatukan dalam santapan tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, sumber. Sumber, kita mengalami Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Untuk apa? Ya, supaya kita bisa lebih bersabar. Terutama kalau di setiap kehidupan ada marah-marah, apa segala macam ya. Kita menghadapi dengan bersabar, enggak usah membalas. Kemudian kalau pada saat kita menderita, nah, kita diberikan ketabahan. Ya, jangan mengeluh terus. Kemudian kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam suku, agama, dan kebiasaan. Nah, kita harus bersikap rukun dan damai terhadap mereka meskipun agama, suku, dan kebudayaan kita berbeda-beda. Kita harus bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian ya dengan teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Pusat kegiatan kehidupan seorang Kristiani itu haruslah mencerminkan penghayatan akan wafatnya Kristus yang merupakan duka kita dan kebangkitan Kristus yang merupakan suka kita. Ya, oke. Next. Unsur-unsur yang ada di dalam perayaan Ekaristi ada 4. Ya, 1 unsurnya syukur, 2 tobat, 3 persembahan atau kurban, 4 pengutusan. Nah, Bu Nita terangkan satu persatu ya. 1, syukur. Syukur untuk apa? Syukur karena Kristus hadir di tengah-tengah jemaat atau umat yang hadir di perayaan Ekaristi. Ada di mana pernyataan itu? Ada di Injil lagi. Injil Matius 18 ayat berapa? 20. Ya, kemudian tobat. Tobat ya, ada di Injil Lukas ayat 13. Coba dibacakan penggalan kata-katanya itu, Kak Moni. Oke. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, itu ya. Jadi kita bertobat, kita minta belas kasihan kepada Allah. Kemudian yang 3, persembahan atau kurban. Yesus ya dirinya itu mempersembahkan atau mengorbankan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Bagaimana dengan kita sendiri? Nah, kita juga harus mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus, yaitu diri kita, hati kita, suka kita, dan duka kita yang di dalam kehidupan kita, semua perilaku kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah pengutusan. Nah, kita melakukan semua yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Ya, menurut kitab suci. Pertama, kita harus mengampuni sesama. Mengampuni sesama ini ada di dalam doa kita yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Kak Monik, ada penggalan kata yang mengampuni sesama di doa Bapa kami. Buat diucapkan ya Kak Monik. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, ada ya, ingat ya adik-adik ya. Kemudian itu juga tercantum di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 14 ya. Tidak usah dibuka kitab sucinya dulu, dicatat saja ayat-ayatnya.
Yang kedua, kita disuruh untuk mencintai sesama. Nah, ini merupakan perintah baru. Ada di kitab Yohanes 13, sambil lihat layar ya adik-adik ya. Ada di kitab Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Ya, sambil lihat layar ya. Oke, sudah ditulis semua? Next. Nah, sakramen Ekaristi tadi sudah Bu Nita terangkan agak banyak ya. Terdiri dari 4 bagian. 1. Persiapan dan ritus pembuka. Ya. Persiapan dan ritus pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Yang keempat, ritus penutup. Nah, di sini sakramen Ekaristi bagian pertama yang Bu Nita terangkan adalah yang bagian 1, persiapan dan ritus pembuka, serta sampai dengan liturgi saja. Jadi bagian 1 dan bagian 2. Kita masuk di bagian 1, persiapan dan ritus pembuka. Yang pertama, persiapan. Oleh siapa? Oleh umat. Kita ini adik-adik di rumah, Bu Nita, Kak Monik, dan semua itu adalah umat. Kita mempersiapkan baik fisik maupun batin kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan suasana ibadat yang layak. Nah, dari gambar ini coba kita urutkan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kita mempersiapkan diri sejak dari rumah. Secara fisik kita persiapkan adalah diri kita sudah mandi, sudah sarapan, ya, sudah memakai baju yang layak. Ingat loh adik-adik ya, baju yang layak untuk pergi ke gereja. Ya. Kemudian yang kedua, jika kita sudah sampai di pintu gereja, sebelum masuk gereja, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, Air dan rahmat nanti dulu. Di pintu gereja itu ada tempat air suci. Kita celupkan jari tangan kita di air suci itu sebagai pembersihan diri kita dan mengingatkan kita kepada rahmat pembaptisan yang menjadikan kita anak Allah. Nah, kemudian setelah itu jari yang telah dibasahi dengan air suci membuat tanda salib. Tetapi sekarang jika kalian ke gereja, air suci tidak ada, kosong karena masa pandemi. Tetapi apakah tetap melakukan tanda salib? Tetap. Ya, kemudian setelah itu kalian berjalan masuk menuju ke bangku yang sudah ditentukan. Sebelum duduk, kalian berlutut memberi hormat, ya, bukan memberi hormat atau merendahkan diri kepada om dan tante yang sudah duduk di situ, bukan. Tetapi pandangan kalian ke depan, ke panti imam atau altar, di situ ada tabernakel. Di tabernakel itulah ada Tuhan kita. Ya, jadi kalian merendahkan diri dan menghormati Allah yang ada di dalam tabernakel. Kemudian kalian duduk di kursi. Ya, kalian duduk di kursi. Apa yang harus kalian lakukan? Loh, itu ada teman saya. Boleh dong, Bu, menyapa dulu. Oh, nanti dulu sayangku. Boleh bersapa-sapa setelah misa selesai. Misa belum dimulai. Kalian duduk tenang dan melakukan doa pribadi. Nah, sampai di sini selesailah persiapan oleh umat. Nah, tadi kan kalian membuat tanda salib. Membuat tanda salib itu untuk apa sih? Gitu ya, dengan air suci. Kalau sekarang tidak ada air suci, tidak apa-apa. Tetap membuat tanda salib.
arti dari tanda salib itu adalah satu, sebelum kita mengawali dan semua kegiatan kita, kita harus berdoa. Diawali dengan membuat tanda salib dalam nama Tuhan. Kemudian setelah selesai berdoa, kita juga membuat tanda salib. Nah, dengan menyebutkan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berarti kita mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini sudah dijelaskan oleh Bu Rosa di pertemuan kita yang pertama. Ya, ini cuma Bu Nita mengingatkan saja. Kemudian tangan kita menyentuh dahi, itu merupakan akal budi dan pikiran kita. Ya, menyentuh dada itu hati dan perasaan kita. Menyentuh pangkal lengan kiri dan kanan itu adalah karya, perbuatan, pekerjaan, dan semua rencana-rencana kita. Ya, kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Karena kita di sini membuat tanda salib di perayaan Ekaristi. Kemudian yang keempat, gerak tangan yang melambangkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Di mana kita menyentuh dahi ke dada itu adalah vertikal. Berarti kita kasih kita kepada Tuhan. Kemudian horizontal pangkal kiri dan kanan kepada sesama. Berarti kita mempersembahkan kasih kita kepada sesama. Tadi kita harus mengasihi sesama juga kan ya. Kita sekarang siap untuk bersaksi menjadi pengikut Kristus. Dan lakukanlah tanda salib ini dalam setiap memulai pekerjaan kalian meskipun tidak mengikuti sakramen Ekaristi, tetapi di dalam kehidupan kita. Ya, oke, next. Yang kedua, persiapan oleh imam dan petugas liturgi. Di mana mereka mempersiapkan diri? Mereka mempersiapkan diri di ruang sakristi. Nah, kalian bertanya, ruang sakristi itu di mana? Dan apa isinya? Untuk apa? Nanti kalian akan terima penjelasan ini di minggu yang ke-7. Ya, sekarang didengarkan saja dulu. Oke, next. Kita sekarang sudah masuk ke ritus pembuka. Nah, ada kata-kata sulit ya, Kak Monik ya. Apa itu? Ritus. Ritus. Kita terangkan dulu ritus. Apa arti dari ritus itu ya? Ternyata ritus itu adalah tata cara dalam upacara keagamaan. Apa tujuannya dari ritus pembuka? Tujuannya adalah satu, mempersatukan umat yang berhimpun, yang hadir di dalam perayaan Ekaristi. Yang kedua, mempersiapkan umat untuk mendengarkan sabda Allah dan masuk dalam liturgi sabda dengan layak. Oke, sudah next. Nah, sebelum ritus pembuka dimulai, kita sering mendengar suara lonceng, teng, 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 gitu kan ya. Nah, apa sih maksudnya suara lonceng itu? Ya, maksudnya adalah Tuhan memanggil dan mengundang kita dalam perayaan Ekaristi yang akan segera dimulai. Wah, luar biasa sekali ya Kak Monik ya. Iya, betul sekali, Bukan Bu Nita yang ngundang, bukan Kak Monik, tetapi Tuhan sendiri yang memanggil kita. Jadi kita ikut perayaan Ekaristi dengan hikmat. Next. Nah, ini masuk di dalam ritus pembuka. Tadi Pak Monik sudah jelaskan kalian harus punya TPE. TPE yang terbaru ya. Ini adalah halaman untuk TPE yang terbaru. Jadi halaman 15 sampai 27. Kalian bisa buka ya. Sementara Bu Nita akan terangkan satu persatu. Oke. Nah, satu.
itu adalah perarakan masuk. Perarakan masuk ini maksudnya adalah rombongan dari Romo dan para petugas liturgi yang telah ditunjuk untuk bertugas. Ya, kemudian diiringi juga dengan lagu pembukaan. Nah, pada saat sampai di altar, kemudian imam mencium altar. Artinya apa? Artinya adalah memberikan penghormatan kepada Tuhan, ya. Dan yang kedua, tanda salib. Ya, tanda salib berarti imam membuat tanda salib, artinya adalah memulai misa. Yang ketiga, imam memberikan salam, bisa berupa dialog, percakapan, atau berbalas sapa. Tetapi biasanya cuma imamnya saja yang memberikan salam. Tandanya adalah Tuhan hadir di tengah-tengah imam dan umat. Yang keempat, pengantar. Imam mengarahkan umat kepada inti misteri yang akan dirayakan pada hari itu. Jadi memberikan penjelasan secara ringkas tentang isi bacaan. Ya. Dan yang kelima, ada tobat. Tadi di atas kan juga ada unsur tobat. Tobatnya adalah kita di sini membacakan doa tobat Ekaristi. Lah, adik-adik, di sini kita membacakan doa tobat Ekaristi. Semuanya sudah hafal ya. Artinya adalah kita menyadari, menyesali, dan mengakui dosa kita di hadapan Allah dan sesama. Kemudian penutupnya imam memohon pengampunan supaya kita layak mendengarkan sabda Tuhan. Yang keenam, Tuhan kasihanilah kami, atau bahasa Latinnya apa tuh Kak Moni? Kyrie. Kyrie, ya. Itu adalah seruan pujian pada Allah yang memohon belas kasihan. Nah, ini mengacu kepada Injil Matius 20 ayat 29 sampai 33 yang berasal dari 2 orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu, ya. Jadi ya Matius 20 ayat 29 sampai 33. Coba salah satu ayatnya dibacakan Kak Moni. Oke. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Nah, itu ya, kita meminta belas kasihan Tuhan. Yang ketujuh, madah kemuliaan atau gloria. Ini merupakan nyanyian para malaikat saat membawa warta surgawi bahwa Yesus telah lahir. Nah, itu ada di Injil Lukas 2 ayat 14. Nah, tapi Madah Gloria ini tidak dinyanyikan pada saat masa Advent dan Prapaskah, Kak Moni. Kenapa ya Bu Nita ya? Kok nggak boleh dinyanyiin? Iya, kenapa ya? Ternyata penjelasannya adalah Advent. Itu adalah kita masa penantian. Jadi kita masih menantikan kabar gembira dari surgawi tentang penyelamat kita, gitu ya. Jadi belum ada kegembiraan. Kemudian pada masa Prapaskah. Saat ini ya. Betul sekali. Prapaskah yang pertama. Prapaskah, ya. Itu adalah masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Kita bermati raga. Bermati raga berarti kita fokus tentang pertobatan kita, menyesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi kita belum bergembira. Nanti kalau sudah kebangkitan Yesus, kita bergembira. Ya, yang ke-8 adalah doa kolekta. Nah, doa kolekta asing ya, agak asing ya, kalau baru ya. Kalau yang sebelumnya tuh Titus, doa pembuka. Betul, ya, betul. Kalau di TPI yang lama itu adalah doa pembuka. Nah, kalau imam sudah membacakan doa kolekta berarti
ini merupakan akhir dan puncak dari ritus pembuka, ya. Itu wakil imam sebagai wakil umat dan wakil Kristus berdoa kepada Bapa atas nama jemaat. Dan umat mengikutinya di dalam hati. Dalam hati, enggak usah bersuruh-suruh begitu, ya. Enggak usah ikut ngomong juga, tapi dalam hati. Kemudian di akhirnya kita menjawab amin, tanda kita menyetujui. Nah, sampai di sini ritus pembuka sudah selesai. Kemudian kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu liturgi sabda, ya. Kalian bisa buka TPE halaman 28 sampai 36. Sekali lagi Bu Nita ingatkan TPE yang terbaru, ya, halamannya biar enggak salah. Liturgi sabda tersusun atas 2 struktur pokok. 1. Pewartaan sabda Allah. Berisi tentang bacaan kitab suci dan homili. Homili ini adalah yang biasa kita Halaman berapa, Bu? Khotbah halaman 28 sampai 36. Mulai halaman 28 sampai belakang, ya. Nah, bacaan kitab suci dan homili. Homili ini yang biasanya kita sebutnya khotbah Romo itu Kak Monika. Ya, yang kedua adalah tanggapan umat atas sabda Allah itu. Yaitu berupa Mazmur tanggapan, bait pengantar Injil, kemudian syahadat dan doa umat. Syahadat ini maksudnya adalah syahadat para rasul atau yang biasa kita sebut aku percaya. Oh, ini sudah hafal semua nih adik-adik, ya, aku percaya itu. Kemudian next kita akan belajar bagian-bagian dari liturgi sabda. Ada 9 bagian dari liturgi sabda. Apa saja itu? Ya. 1. Bacaan pertama. Yang kedua, Mazmur tanggapan. Yang ketiga, bacaan kedua. Yang keempat, bait pengantar Injil. Yang kelima, bacaan Injil. 6. Aklamasi sesudah Injil. Yang ketujuh, homili atau khotbah radia, kemudian syahadat para rasul atau aku percaya. Kemudian ditutup dengan doa umat. Sebentar. Sudah ya? Kalian sudah Panjang sekali, Kak. Panjang sekali. Ada loh di buku TPE-nya. Ya, ada di buku TPE-nya. Oke, di sini Bu Nita akan terangkan satu persatu. Ya, sudah ya? Next ya. Bacaan pertama. Oke, di sini tunggu sebentar ya. Sebelum Bu Nita terangkannya ada di gambar. Kitab suci kita, ya, kitab suci umat Katolik, bukan kitab suci umat lainnya. Terdiri dari 3 bagian pokok. 1 Perjanjian Lama, 2 Deuterokanonika, yang ketiga adalah Perjanjian Baru. Nah, di bacaan pertama itu bacaannya diambil dari kitab suci Perjanjian Lama, ya. Siapa sih yang membacakan di depan itu? Nah, yang membacakan di depan itu namanya Bu Nita enggak tahu. Tetapi kakak itu disebut dengan lektor. Jadi yang membacakan kitab suci di Ambo itu adalah lektor. Nah, biasanya setelah kitab suci bacaan pertama selesai, lektor itu mengucapkan apa Kak Moni? Demikianlah sabda Tuhan. Nah, kita sebagai umat membalas dengan syukur kepada Allah. Ya, diucapkan loh ya, adik-adik ya. Kita nyaut syukur kepada Allah. Nah, bagaimana tata gerak kita? Kita duduk mendengarkan dengan hikmat, fokus ya adik-adik ya. Dengarkan bacaannya, itu adalah firman Tuhan. Next. Ya,
Kedua, Mazmur tanggapan. Nah, Mazmur ini diambil dari kitab Mazmur yang berisi nyanyian Raja Daud. Doa-doa yang dinyanyikan di dalam Mazmur ini adalah menggambarkan pengalaman iman, suka duka, rasa syukur, dan rasa penyesalan kita. Nah, siapa yang mendaraskan atau membawakan Mazmur itu disebut pemazmur. Biasanya kan berupa nyanyian ya. Kita juga menyanyikan. Kemudian umat mengulang refren dari Mazmur tersebut. Ya, tata gerak kita bagaimana? Kita duduk adik-adik ya. Duduk ya. Nah, sambil mendengarkan dan ikut menyuarakan ulangan refrennya. Kemudian yang ketiga adalah bacaan kedua. Nah, ini juga dibacakan oleh seorang lektor. Tetapi isinya kita ambil dari Perjanjian Baru di luar Injil. Di luar Injil ya, yaitu surat-surat para rasul untuk jemaat perdana. Nah, kemudian diakhiri lagi oleh lektor dan mengatakan, Demikianlah sabda Tuhan. ya, kita menjawab kembali syukur kepada Allah. Di sini kita masih tetap duduk ya adik-adik ya, duduk mendengarkan, tidak boleh berisik loh. Kemudian yang keempat. Itu apa ya? Ya, kalau sudah selesai bacaan kedua, kita dilanjutkan dengan bait pengantar Injil. Bait pengantar Injil biasanya diangkat oleh solis yang ada di kur. Nah, tetapi didahului dengan menyanyikan Haleluya, haleluya. Nah, seperti itu ya. Kemudian baru ada bait pengantar Injilnya, ditutup lagi dengan haleluya. Umat ikut menyanyikan ya. Nah, sikap kita di sini adalah berdiri. Berdirinya tegak loh. Jangan males-malesan, menceng kiri, menceng kanan ya. Dan yang kelima, bacaan Injil dibawakan oleh imam atau romo. Nah, Romo Domi diambil dari kitab suci Perjanjian Baru yang berisi perkataan Yesus sendiri semasa hidupnya di dunia atas kehendak Bapa. Dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Awas loh di sini ya. Ada 4 pengarang Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana apakah 4-4-nya ini dibacakan pada satu hari oleh Romo? Tidak. Nah, kapan? Nanti Bu Nita jelaskan di akhir liturgi Sabda. Betul ya? Betul. Liturgi Sabda. Oke. Kemudian sebelum memulai bacaan Injil, imam mengatakan, Tuhan bersamamu. Dan kita menjawab. Umat itu kita ganti kita ya. Dan bersama rohmu. Kemudian imam mengatakan, inilah Injil suci menurut misalnya Santo Matius. Itu ya. Terus umat mengatakan dimuliakanlah Tuhan. Tetapi tidak mengatakan saja. Sambil membuat gerakan tangan. Membuat tanda salib di dahi, ya, membuat tanda salib loh, tanda tambah itu loh ya. Nah, di dahi artinya, ya, dengarkan dulu adik-adik, artinya mau menerima pengajaran Kristus dengan akal budi kita. Di mulut, ya, tanda salib lagi, mau mewartakan dengan perkataan kita. Jadi supaya mulut kita itu tidak mengeluarkan perkataan yang kotor-kotor, yang membuat dosa, tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dada, ya, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati agar sikap dan perilaku kita sesuai juga dengan firman Tuhan. Sikap kita bagaimana? Sikap kita berdiri, tidak boleh duduk, itu sebagai tanda hormat kita kepada Kristus. Karena itu yang berkata adalah Kristus sendiri
pinjem dari mulutnya Romo Domi. Gitu. Nah, next. Aklamasi sesudah Injil. Nah, imam mengatakan demikianlah sabda Tuhan. Sama dengan lektor tadi ya. Tetapi yang berbeda adalah umat menyahut terpujilah Kristus. Nah, perbedaannya di situ tadi ya adik-adik ya. Kita menyahut di aklamasi sesudah Injil adalah terpujilah Kristus. Next. Homili. Nah, homili khotbah tadi ya. Homili itu merupakan penjelasan dari ketiga bacaan. Jadi bacaan 1, 2, dan Injil oleh imam. Kita bagaimana? Berdiri apa duduk? Ya duduklah. Kasihan kalian nanti berdiri terus. Duduk, kita mendengarkan ya. Mendengarkan isi firman-nya itu sebenarnya apa sih? Kadang-kadang kita juga nggak ngerti apa isi dari yang akan disampaikan di firman Tuhan. Jadi Romo memberikan penjelasan yang lebih ringan dan bisa kita terima, gitu ya. Next, 8 adalah syahadat para rasul atau aku percaya. Ini merupakan pernyataan iman dalam perayaan Ekaristi. Ya, tata gerak kita bagaimana? Berdiri, sikapnya siap, mengucapkan dengan jelas dan tegas, penuh penghayatan. Ya, oke. Kemudian doa umat. Nah, apa sih isi doa umat? Isinya umat diajak untuk peduli untuk kebutuhan gereja dan yang lebih luas lagi. Misalnya kita berdoa untuk paus, uskup, para imam, untuk bangsa negara, orang-orang yang tertindas. Oh iya, sekarang zaman perang. Nah, kita masukkan juga di dalam situ. Sekarang zaman pandemi banyak yang sakit, dimasukkan juga di dalam situ. Ya. Wujud doa dibacakan biasanya sih kalau di gereja kita oleh lektor. Kalau tidak punya lektor, gereja-gereja biasa wakil umat. Atau kalau ada diakon yang bertugas, ya diakon. Gitu ya. Pada saat ini, kita tata geraknya adalah berdiri. Mengucapkan doa itu berdiri. Kita memberikan penghormatan karena percakapan kita kepada Tuhan. Sampai di sini doa umat adalah terakhir di dalam bagian liturgi sabda. Nah, selesai di sini materinya. Sekarang tadi janjinya Bu Nita adalah masalah Injil, ya, oke? Nah, kita membaca tadi Injil bagaimana? Itu disebut dengan kita mengenal tahun liturgi. Jadi bacaan kitab suci disajikan dalam bentuk lingkaran 3 tahunan untuk hari Minggu. Ya, jadi ada 3 tahunan disebut dengan tahun A, tahun B, dan tahun C. Nah, untuk yang hari biasa atau misa harian dalam lingkaran 2 tahunan disebut dengan tahun pertama dan tahun kedua. Ya, coba Bu Nita terangkan dulu yang misa harian. Tahun pertama disebut tahun Masehi Ganjil, tahun kedua disebut tahun Masehi Genap. Nah, bagaimana dengan yang hari Minggu? Hari Minggu tadi kan tahun A, B, C. Nah, kalau tahun A itu berarti Injil yang dibacakan adalah dari Santo Matius. Injil yang kedua tahun B itu adalah dari Santo Markus. Yang ketiga tahun C, Injilnya dari Lukas. Ya, caranya mencari bagaimana tahunnya ABC itu kita ada di tahun berapa gitu ya Kak Monik. Tahun yang berjalan disebut tahun Masehi. Jika misalnya gini aja kita sudah berada di tahun 2022. Jika tahun 2022 dibagi 3, kemudian sisanya 1. Ini bukan hasil sesungguhnya ya adik-adik. Jika sisa 1 berarti kita masuk di tahun A. Injilnya adalah Matius. Jika 2022 dibagi 3 sisa 2, berarti kita masuk di tahun B. Kita Injilnya adalah Markus. Jika 2022 dibagi 3, habis atau 0, sisanya 0 ya. Itu berarti kita masuk tahun C.
Berarti Injilnya adalah Injil Lukas. Lukas. Nah, sekarang pertanyaannya, tahun 2022 sebenarnya masuknya di tahun apa? Nah, kemudian tadi pengarang Injil ada 4, ya, ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Loh, itu kok enggak ada Yohanesnya? Lah, di mana Yohanes? Injil Yohanes kapan dibacakan? Nah, 2 pertanyaan itu kita akan dapatkan pada saat masuk di BOR. Ya. Kemudian satu lagi keterangannya adalah tahun liturgi diawali pada masa Advent pertama. Yang kemarin berarti ya Kak Monik, di akhir bulan November. Iya, betul, akhir bulan November. Dan berakhir pada hari raya Kristus Raja semesta alam. Tanggalnya kapan, minggu kapan? Bisa dilihat di kalender liturgi. Ya, sampai di sini materi yang Bu Nita sampaikan sudah selesai untuk minggu ini, minggu kelima.